FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif masih dikawal bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 12 malam nanti. Masih panjang ya kebersamaan kita. Nah, Anda masih bisa berkesempatan ya untuk bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Silakan ya. Oke, wait for a minute please. Nah, kita masih bahas soal ini tadi, seberapa nyaman Anda buat teman-teman yang ada di sekitar Anda. Sehingga mereka tuh ngerasa enjoy aja, ngerasa nggak terbebani ketika bisa terlibat dalam sebuah obrolan bersama Anda. Nah, tadi sudah ada tanda-tanda diantaranya waktu berjalan tanpa disadari gitu kan, ngalir aja terus kemudian tiba-tiba, wih udah 2 jam aja, udah 3 jam aja. Terus ada ini juga, tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna, artinya Anda menjadi orang yang bisa menerima apa adanya siapapun yang datang kepada Anda. Lalu bagaimana dengan tanda yang berikutnya? Ini dia, mereka akan mengajak Anda dalam rencana spontan. Nah, kalau ini biasanya obrolan yang sangat intens ya, biasanya sih. Karena biasanya gini, orang yang nyaman dengan Anda seringkali melibatkan Anda dalam rencana mendadak. Ya nggak sih? Tiba-tiba aja, makan enak nih, kemana yuk? Atau misalkan, kayaknya ini perlu nih digarap proyeknya. Wah, cuan tuh. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak perlu berpikir 2 kali untuk menghabiskan waktu bersama Anda. Anda adalah pilihan pertama mereka ya, ketika butuh teman. Nah, tiba-tiba aja tuh ditelepon, "Ngopi yuk," gitu. "Mana yuk?" gitu. "Jalan-jalan yuk, hangout," gitu, dan lain sebagainya. Nah, rencana spontan ini seringkali lebih tulus karena tidak ada agenda tersembunyi. Entah itu jalan-jalan, nongkrong santai, atau sekadar makan malam sederhana. Dan mereka merasa bahwa kehadiran Anda ini akan membuat momen itu lebih berwarna. Nah, selain itu ajakan itu juga menandakan bahwa Anda menjadi orang yang dipercaya. Nah, mereka tahu Anda ini fleksibel, tidak mudah menghakimi, dan selalu membawa energi yang menyenangkan ke dalam setiap situasi. Wah, kalau saya itu sering diajak cuman kadang-kadang nggak ada dilalahnya itu ya, waktunya bersamaan dengan tugas. Itu dia. Kemudian, tanda yang pertama adalah mereka membagikan cerita yang sangat pribadi. Nah, jarang-jarang loh orang itu mau cerita tentang hal yang sangat pribadi, privasi. Why? Kenapa? Mereka takut kalau hal-hal aib sendiri dibuka gitu kan, terbuka. Nah, makanya jika Anda adalah orang yang banyak sekali menerima obrolan ataupun curhatan yang pribadi, jangan sampai deh bocor kemana-mana. Iya, karena gini, jika seseorang bersedia berbagi cerita, dan itu cerita pribadi atau rahasia terdalam lagi ya, itu tanda bahwa mereka merasa nyaman dan percaya pada Anda. Tidak semua orang berani membuka diri, tetapi kehadiran Anda membuat mereka merasa aman untuk melakukannya. Dan Anda tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menunjukkan empati yang tulus. Anda tidak menggunakan cerita mereka sebagai bahan gosip. Nah, ini penting banget. Jangan sampai ya. Nah, biasanya kalau udah dapet cerita nih ya dari teman gitu ya, tentang hal-hal yang sifatnya rahasia, tiba-tiba keceplosan. Sebenarnya bukan keceplosan sih. Aduh, makanya susah sih sebenarnya menjadi orang yang dipercaya. Kenapa? Kita itu kadang-kala kalau sudah terlalu tahu ya tentang rahasia dapur orang, nggak tahan membuangnya di mana gitu kan. Kita kan nyimpen nih memori kita, penuh nih. Padahal lupain aja, nggak usah diingat-ingat, selesai gitu. Tapi emang nggak gampang sih yang seperti itu tuh ya. Nah, dan Anda tidak hanya mendengarkan ya tadi ya, tetapi juga menunjukkan empati yang tulus, dan ini dia, Anda tidak menggunakan cerita sebagai bahan gosip atau alasan untuk menghakimi. Ini nih, yang kedua nih yang penting banget tuh setelah nggak gosip, kadang-kala kita itu
kelewat ya, kelewatan gitu sampai akhirnya cerita itu yang akhirnya kita gunakan untuk menghakimi teman kita sendiri. Tapi mestinya nih ya, yang harusnya kita lakukan adalah kita memberikan tanggapan yang bijak dan mendukung. Kenapa? Karena kadangkala orang yang mau bercerita tentang dirinya sebenarnya kadangkala nih mereka nggak butuh untuk menemukan solusi, mereka cuma butuh didengarkan aja kadangkala. Ya nggak sih? Banyak loh yang seperti itu. Dan ini dia, kemampuan kita untuk menjaga rahasia serta memberi ruang bagi mereka untuk berbagi. Ini membuat Anda menjadi tempat berlindung emosional. Dan ini adalah hadiah luar biasa yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang seperti Anda. Lalu tanda yang terakhir apa? Ini dia. Mereka merasa tidak ingin pergi. Nah, kalau sudah ngobrol bersama Anda, betah rasanya, itu tanda-tanda Anda adalah orang yang bikin nyaman. Iya, ketika seseorang merasa berat untuk meninggalkan Anda, bahkan setelah berjam-jam bersama, mereka tuh masih mencari alasan untuk tetap berada di sekitar Anda. Dan ini menunjukkan betapa menyenangkan Anda dan betapa bermaknanya kehadiran Anda. Anda tahu bagaimana menciptakan suasana yang membuat orang merasa diterima dan kepribadian Anda yang sangat hangat ya, penuh pengertian serta tulus, ini adalah magnet yang sulit ditolak oleh mereka. Mereka akan merasa bahwa setiap momen bersama Anda adalah pengalaman yang berharga. Dan perasaan ini juga menunjukkan bahwa hubungan yang Anda miliki dengan teman-teman Anda jauh lebih baik dari sekadar interaksi biasa. Anda adalah sosok yang mampu membuat orang merasa dihargai dan diterima sepenuhnya. Dan kawan, memang ya menjadi pribadi yang dicintai bukan persoalan yang gampang. Ya mungkin ada yang ngomong bahwa itu adalah anugerah. Tapi sebenarnya ini ngomongin soal etika pergaulan, bagaimana kita bisa membangun pergaulan, membangun pertemanan yang saling bisa tahu, saling bisa mengisi satu sama lain, tetapi juga saling tahu batas, saling mengerti kita harus menempatkan diri seperti apa. Nah, penting banget tuh kemampuan untuk membagi ataupun menempatkan diri secara tepat. Oke, ada yang gabung lagi malam hari ini di Nayanti. Nah, ini dia Nayanti udah mulai ngetik panjang, seneng aku nih. Kalau aku sendiri sih dulu dominan temenku cowok. Kalau untuk cewek teman sekolah dan plong, ini plong bener ya, teman dekat rumah aja. Jadi aku di antara teman-teman cewekku yang paling berjasa dalam mencarikan mereka pasangan, ya. Oh maksudnya, jadi di antara teman-teman cewekku, aku yang paling berjasa dalam mencarikan mereka pasangan, ya. Walaupun akhirnya bukan jodoh mereka. Dan istilahnya temanku selalu mencari aku untuk menjadi comblang. Hei. Jadi mah comblang nih ceritanya. Wah, asik nih. Tapi untuk saat ini aku lebih fokus pada iyalah, masa sih fokus sama rumah tangga orang? Enggak dong, ya. Jadi sampai sekarang ini ceritanya Mbak Dinayanti nih. Aku lebih nyaman jika berbicara dengan kawan lawan jenis. Tapi bukan berarti aku tuh toksik ya atau apa gitu, karena mereka yang nyambung jika aku ikut ngobrol gitu. Oke. Kalau sekarang sih kesannya apa nih? Kalau sekarang kesannya soalnya mereka temenku yang cewek ataupun saudaraku yang cewek itu datang di saat butuh aja. Gitu ya. Ya, itu perspektif Mbak Dinayanti. Sebenarnya kadangkala kita perlu loh menghilangkan perspektif semacam itu. Iya, jadi beban, iya kan? Saya aja, dulu nih, saya pernah nih merasa seperti itu. Ada nih temen yang datang itu kalau pas butuh aja. Tapi ketika pikiran itu yang terus selalu muncul,
Kalau dateng teman itu atau baru melintas saja di depan rumah, itu rasanya, ini mau ngapain sih orang gitu. Nah, tapi lama-kelamaan, udah deh lepasin aja pikiran yang semacam itu, biarin aja. Kalau dia butuh, katakan misalkan pinjam dulu 100 gitu ya, bilang aja, lagi nggak punya, atau lagi nggak pegang, atau lagi ada keperluan, ada kebutuhan yang mesti harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Pokoknya pinter-pinternya bikin alasan aja sih, ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Wah, jangan ya. Oke. Thank you Dina Yanti di Kertijayan ya. Udah gabung malam hari ini, gabung lagi berkali-kali. Nah, ada lagi nggak yang mau gabung? Zikin Panjaitan ya. Gabung juga melalui live mana? Live streaming di Facebook aku. Oke, thank you. Nah, ada satu hal lagi yang kayaknya menarik untuk kita bahas nanti ya. Jam 9 atau gimana nih? Nah, jam 9 aja deh. Kita tahu yang namanya netizen itu kalau di Indonesia itu banyak yang galak katanya. Itu kenapa sih? Nah, kira-kira Anda masuk ke kategori netizen yang galak enggak? Ayo ngaku. Oke, kalau merasa, nah simak nanti ya. Ini kenapa banyak orang galak di internet? Penasaran? Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ngomong-ngomong soal galak, saya jadi ingat nih satu lagunya Naif. Air dan Api. Ya nggak sih? Pas banget nih.